Selamat pagi Pak Gino. Pagi. Perkenalkan, nama saya Niken dan juga ini Taufik, yang mana nanti yang akan memandu pertanyaan-pertanyaan selama wawancara berlangsung. Sebelumnya kabar Pak Gino gimana untuk hari ini? Baik, saya di sini baik bersama teman-teman di perusahaan juga baik. Terima kasih sudah nanya ya. Mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan yang awal mungkin ya Pak ya. Boleh. Terkait bisa dari perkenalan identitas karirnya gitu. Oh ya, perkenalkan saya Gino, saya Kepala Cabang dari PT Mitra Fajar Selaras Cabang Jawa Timur, bertempat di Surabaya. Di sini kami bergerak di bidang alat kesehatan, di mana pusatnya itu sebenarnya di Jakarta, kita cabang di sini. Itu yang kami datangkan itu adalah implan sekitar tulang. Jadi seperti kalau orang-orang lebih kenalnya itu pen dan protesis. Protesis itu pengganti tulang. Ya, bisa dibilang seperti itu. Terus mungkin bisa dilanjut dari Taufik untuk pertanyaan kedua. Mungkin untuk motivasi Bapak jadi kepala cabang itu? Saya awalnya memang kepingin untuk membuat perusahaan ini menjadi maju di area saya sebenarnya. Ya, memang sebenarnya saya sebelumnya itu bekerja di bidang marketing juga, ya. Meskipun bukan di sini, saya di sini memang diangkat langsung menjadi kepala cabang karena sebelumnya di pekerjaan yang lain saya sebagai marketing. Gitu. Jadi saya tahu permasalahan dan perkembangan di seputar sales dan marketing, dan saya berkeinginan untuk mengimplementasikannya itu di sebuah perusahaan yang akhirnya saya pimpin sekarang di cabang ini gitu. Berarti untuk menjadi kepala cabang itu Bapak Gino ditunjuk atau yang pertama kali kayak mengajukan diri gitu Pak? Di sini saya sebenarnya mengajukan diri ya. Nah, lalu perusahaan melihat track record kita, mereka nilai, baru ditentukan. Terus tadi kan juga dari bagian marketing, terus pengen mencoba untuk menjadi kepala cabang. Nah itu pastinya kan selama menjadi kepala cabang sebagai pemimpin ini pasti mengalami banyak masalah kan Pak? Betul. Kayak banyak masalah. Nah itu Bapak Gino tuh cara menangani masalahnya dan strateginya tuh gimana ketika itu melibatkan banyak orang gitu Pak? Ini pertama kita harus melihat dulu masalahnya itu di cakupan apa. Dari situ kita melihat pokok permasalahannya. Setelah itu kita melihat posibilitas ke depannya. Dari situ kita bisa menentukan langkah apa yang harus diambil. Karena kalau kita juga tidak melihat langkah ke depan apa yang bakal terjadi, kita nggak akan bisa ngambil keputusan sih. Ya. Berbicara tentang tantangan ya Pak ya. Selama ini tantangan terbesar Pak sebagai pemimpin, kalau boleh tahu apa ya? Tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana bisa menghandle beberapa kepala manusia yang punya sifat yang berbeda-beda. Di situ sih. Nah itu tadi kan menghandle beberapa staff ya Pak berarti istilahnya. Nah itu kan pasti kadang staff tuh ada yang kayak mengalami penurunan kinerja atau apa gitu. Ada nggak Pak cara dari Bapak untuk motivasi staff gitu biar tetap semangat kerja, tetap semangat produktif atau nggak terganggu dengan masalah pribadinya gitu? Untuk terkait hal itu biasanya kita mengacu kepada KPI, ya. KPI itu seperti target yang harus dipenuhi oleh masing-masing staff. Dari situ kita bisa lihat kan. Staff ini termotivasi atau enggak. Kalau misalnya memang dia kurang termotivasi atau sedang mengalami penurunan performa, ada step selanjutnya yaitu adalah peringatan. Seperti peringatan lisan, peringatan tertulis sampai peringatan tulis itu surat peringatan. Nah, itu yang akan mengacu pada kelanjutannya si staff tersebut.
gitu. Sehingga kalau kita memberi surat peringatan, kita istilahnya mengingatkan dia untuk harus tetap produktif. Kalau dia tetap memang tidak bisa memenuhi itu, ya terpaksa yang terburuk yang terjadi gitu. Jadi bisa kemungkinan terburuknya bisa sampai pemecatan. Betul, atau gitu ya. betul. Karena tolak ukur motivasi yang diberikan tidak Tidak dipenuhi. terpenuhi. Ya. Kalau dalam bidang Bapak atau bahkan dalam kehidupan secara umum, menurut Bapak ini seberapa penting sih relasi itu? Oh, relasi itu menurut saya yang nomor satu ya. Karena nomor dua sebenarnya relasi. Karena yang pertama pasti integritas. Karena kita bekerja, nomor satu itu integritas. Kalau integritas kita nggak punya, relasi udah pasti nggak bakal kecapai. Kedua baru relasi. Relasi baik, semua bisa ada solusinya, gitu gitu. Bukan berarti semua bisa sempurna, enggak. Bisa ada solusi jika kita punya relasi. Nah, untuk membangun relasi itu Pak, dari Bapak Gino sendiri, ada nggak Pak cara untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang itu? Untuk punya relasi itu kita bicara dalam hal bisnis ya. Iya. Tidak melulu kita approach mereka untuk bisnis. Cara mendapatkan hati mereka untuk bisa berbisnis adalah dengan relasi personalnya dulu. Kalau misalnya mereka personalnya sudah nyaman sama kita, bisnis bisa berjalan. Kalau mereka sudah nggak suka, first impression sudah tidak berkesan di mereka, akan ketutup pintu-pintu bisnis nantinya. Gitu. Berarti bisa dibilang tidak langsung menunjukkan intensi mau itu ya Pak? Betul. Jadi kalau misalnya ketemu pertama, ya ngobrol dulu, ngobrol santai, hobinya apa Pak, Bu, apa, kalau ini biasanya begini, begitu. Nah, kita lebih dekat. Setelah dekat, baru gimana nih? Kedepannya apa bisa kita gitu. Oke, intinya dibuat nyaman dulu. Betul. Nah, kami ini kan dari sistem farmasi, tentunya fokusnya di bidang teknologi. Kalau selama Bapak berpengalaman jadi kepala ini, ada pemanfaatan teknologi nggak untuk menunjang posisi Bapak? Oh, teknologi pasti ya, terutama telekomunikasi itu pasti, ya kan. Semua pasti pakai internet, semua pasti pakai, ya. Mobile devices pasti pakai. Yang pertama itu. Sebenarnya sih semuanya di telekomunikasi ya. Pun di komputerisasi pun ada seperti kita pakai VPN lah dan lain sebagainya. Nah, itu juga kepake di kita. Untuk komunikasinya itu Untuk tadi. komunikasi juga untuk database. Oke. Karena kita kan pusatnya di Jakarta bukan di sini, sehingga kita butuh jaringan sendiri untuk bisa mengakses database tersebut. Jadi ini arahnya biar apa ya, terstruktur gitu ya? Iya, sistem kan. Iya. Berbicara soal kepemimpinan lagi ya Pak ya. Menurut Bapak Gino itu sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin itu gimana Pak? Kayak sifat-sifat dasar seperti komunikatif, negosiasi atau apa? Ya, kalau menurut saya yang pertama seorang pemimpin itu harus bisa tenang. Karena semua masalah yang ada di sekitar lingkup pekerjaan itu nanti ujungnya akan selesai di pemimpin. Jika pemimpin tidak bisa menghandle tempernya dia sendiri, akan kacau balau. Misal ada terjadi konflik di bawah, kalau atas juga kacau juga, temper juga, akhirnya nggak akan bisa selesai, malah jadi lebih runyam. Satu itu. Kedua pasti harus bijak ngambil keputusan sih. Dari temper yang bisa terkontrol itu kita jadi bisa berpikir jernih, jadi bisa menelaah permasalahan dengan lebih seksama. Akhirnya solusi yang dikeluarkan juga baik buat semua gitu. Menjadi pemimpin juga perlu adil nggak Pak? Oh, perlu banget adil, perlu. Karena
kita tidak tahu kehidupan masing-masing orang ya. Kita nggak tahu apa masalah yang mereka hadapi di kehidupan mereka sehari-hari di luar pekerjaan. Sehingga kita harus tetap bertindak adil bagi semua supaya meminimalisasi gesekan nantinya. Gitu. Oke, selanjutnya kami di sini kan tujuan utama untuk belajar ya. Betul. Dari Bapak sendiri, apakah ada nasihat untuk kami sebagai anak-anak muda yang mungkin kedepannya memegang posisi pemimpinan? Jadilah pemimpin yang bisa melihat segala kemungkinan, bisa melihat permasalahan itu dari semua sisi, sehingga tidak memihak, adil, dan pasti solutif. Gitu. Ya, berpandang secara holistik itu. Berarti poin netral itu juga penting juga ya Pak? Netral itu penting. Justru sebagai pemimpin kita harus netral. Kita tidak boleh memihak, karena kalau bahwa kita saling berkubu, kita nggak boleh berkubu satu dan yang lain. Kita harus menyatukan mereka malah. Gitu. Oke, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami seputar kepemimpinan. Saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Gino udah mau meluangkan waktunya kepada kami, dan harapan kami semoga kita masih dapat berhubungan baik sampai Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.